punya. Oke, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, ibu ketua panitia, dan teman-teman panitia, dan yang saya cintai adik-adik peserta rekoleksi. Pada sore hari ini kita semua berkumpul di aula untuk mempersingkat waktu. Saya berikan sebagai rasa syukur kita atas pernyataan Tuhan. Saya minta Mama Suster untuk membawa kita dalam doa. Mari kita siap hati kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa sumber belas kasih, yang senantiasa mengasihi kita kami dengan cinta yang tak terbatas, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Ini Engkau mempersatukan kami semua di tempat ini, biarkan berjalan bersama di tempat ini dan mengurusi membina anak-anak kami, masa depan gereja, bangsa, negara. Kuduskanlah kami, kuduskanlah waktu ini, agar kami semua boleh melihat itu. Jauhkanlah segala berbahaya dan akan menghalangi kami serta hidup. Engkau kami dan sepanjang masa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Secara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia kepada Ibu. Sama-sama, sudahkah aku siap? Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Gerardus Mayela. Yang sama saya hormati Mama Suster. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Katolik Santo Gerardus Mayela. Dan yang saya banggakan anak-anak kelas 12 angkatan 2024-2025. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan dan penyertaannya. Rencana kita untuk melaksanakan rekoleksi boleh berjalan, dan juga kita boleh diantar tinggal di tempat ini di Villa Menara Abad. Adapun tujuan rekoleksi kita di sini yaitu mengembangkan dan mendalami iman anak-anak kelas 12 sebelum melakukan ujian. Dasar dari kegiatan ini diselenggarakan yang pertama, rapat orang tua siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Yang kedua, program pendidikan SMA Katolik bahwa setiap angkatan kelas 12 harus melaksanakan rekoleksi. Laki-laki 43 orang, perempuan 50 orang, jumlah 93 orang minus 2 orang laki-laki. Yang kedua, kepala sekolah dan dewan guru pegawai. Biaya
Biaya rekoleksi diambil dari uang yang dikumpul oleh peserta didik. Per siswa 250.000. 93 kali dengan 250 jumlahnya 23.500.000 rupiah. Masih ada 7 orang yang belum lunas. Demikian laporan saya. Harapan saya, semoga rekoleksi ini berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Akhir kata saya menghadapi tantangan dengan keberanian dan kepercayaan diri. Demikian itu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke ya, baik, terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang mulia untuk Ibu Ketua Panitia kita. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Katolik 1 Geralus Mayela sekaligus membuka kegiatan rekoleksi kita. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya duduk atau berdiri? Kalau berdiri duduk halus, duduk nanti terduduk terus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka pembukaan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rekoleksi pada kelas 12 K5 untuk angkatan kelulusan. Rekoleksi itu sebenarnya tidak terlalu penting juga, tapi kalau ada rekoleksi lebih baik. Kita ini saling baku tahu. Kami juga yang guru-guru yang ada di SMA ini dari kecil bertumbuh jadi anak-anak, bertumbuh lagi jadi remaja, jadi pemuda, sampai sekarang jadi orang tua. Proses ini kami lalui. Yang dimana rekoleksi itu sendiri di sini terjadi pembinaan mental kita, perilaku kita, wakat kita, dan lain sebagainya dari kita. Sehingga di situ kita pelan-pelan diarah, dibina. Jika suatu saat nanti kalau angkat kaki dari jema, Anda punya bekal. Sehingga panitia mengusung tema dengan sudah baca? Untuk baca begitu supaya benar. Tantangan sama. Apakah sudah siap dengan tantangan sama yang ada? Ini kenapa memilih tema seperti itu? Karena sama dengan itu tidak sama dengan masanya kami. Kalau kami dulu tidak pernah melihat, memang ada HP dulu kami, tapi HP Nokia itu kalau satu kali lempar lagi itu nggak memang benar. Ya, HP-nya kamu sekarang ini yang masuk dalam zaman yang maju ini, ya jangan kamu yang SMA, yang SMP, SD saja menggunakan HP Android. Yang di dalam HP ini mau tanya apa saja bisa, mau butuh apa saja bisa, tinggal main di Google. Tidak salah di Facebook itu kalau sering begitu buka Facebook apa yang Anda pikirkan, karena memang Anda sudah belajar di YouTube, di Google, tinggal Anda tuangkan di Facebook. Karena itu yang dimana apakah mampu menghadapi dia begitu.
Karena dulu ujiannya ujian nasional dulu, tidak lulus, tidak dapat nilai pada salah satu mata pelajaran, tidak tuntas, maka tidak lulus. Kamu sekarang karena terlena dengan mungkin pengalaman atau contoh kakak-kakak kelas, angkatan-angkatan pertama, akhirnya kamu macam main-main. Kami dulu tuh betul-betul persiapkan diri. Saya menumpang dulu. Jadi waktu yang ada saya akan sama-sama menyanyi dengan teman saya teman-teman. Maka saya harus buka dulu kegiatan dan pertolongan Tuhan dan kerjasama kita semua, siswa, guru, semua kita yang terlibat dalam kegiatan rekoleksi ini. Maka saya membuka kegiatan rekoleksi dengan resmi. Rupiah sudah dimanakan atau bagaimana saya tidak tahu, tapi mereka kasih tersumbat. Kalau kita hanya 3 hari, ya selama 3 hari, kalau memang bau itu naik dan kita hidup, buang jauh di sana, jangan taruh di dalam proses. Tapi bangkit lain, mungkin Cukup dari bos kita nanti dibersihkan satu kali, tapi bersatukan. Jangan terlalu bercerita di sana ada, di sana ada. Ngomong panjang lebar sudah. Supaya jangan Ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara bersama ya. Ini menyangkut dengan kebersihan ya. Jadi ini peringatan untuk pengguna roti balong ya. Dan juga untuk yang laki-laki itu kulit sabun ya. Sekarang silakan berdiri dan menuju. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, 1 kali lagi, lebih semangat ya. Yang laki-laki yang di belakang bisa lihat ibu ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, silakan duduk kembali. Pada Bapak waktu dan tempat saya persilakan. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk membawakan materi tentang pertemuan rekoleksi. Apa sungguh tidak kalau saya yang bawa untuk orang tua, suami istri, anak-anak itu di gereja-gereja. Kita fokusnya pada rekoleksi orang muda, dalam hal ini siswa kelas 12. Sudah masuk dalam orang muda Katolik? Yang beragama Katolik? Sudah? Yang Kristen, kamu masuk dalam organisasi apa? Pemuda Kristen ada juga ya? Pernah ikut rekoleksi? Ada rekoleksi? Apa yang ada? Kalau di Kristen, untuk pembinaan iman atau rohani. Kalau kami di Katolik rekoleksi di Protestan apa? Kan kita tidak ada Islam ini, maka tidak tanya Islam. Di Protestan tidak ada. Yang benar saja. Nanti saya tanya Ibu Doti, guru-guru yang berasal dari agama Kristen, apa tidak ada atau ada tapi mungkin siswanya yang tidak mau ikut dan tidak tahu. Kajian kita suci mengenai pentingnya rekoleksi itu pada Markus 9 ayat 2. Di situ menjelaskan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ada 3 murid. Untuk apa? Untuk mengasingkan diri dari keramaian. Sama dengan kita hari ini. Kita datang di sini tidak ada keributan dan keramaian sebenarnya. Sehingga dalam kegiatan ini kita betul-betul memberikan makna tersendiri.
rekoleksi itu sebenarnya yang bagaimana sih? Yesus saja yang mungkin dari Roh Kudus dan jadi manusia, dia butuh mengasihkan diri untuk bisa berpikir yang baru. Kita pun harus begitu. Sebagai manusia, kita sewaktu-waktu harus mengasihkan diri dari keramaian untuk kita bisa memperbarui pikiran-pikiran itu dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kurang lebih dalam di SMA Katolik Santo Geras itu 3 tahun. Pasti banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berlembaga di SMA Katolik Santo Geras. Itu ayat Markus 9 ayat 2. Ada lagi Markus 6 ayat 30 sampai 32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Yesus saja dia butuh mengasihkan diri. Setelah pulang dari sana baru